will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh, jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we were. Don't make us who we are. So I'll dream until I make it real, and all I see is stars. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beauty. Pertanyaannya adalah yang harus kalian jawab. Satu, apakah gerak melingkar itu? Perhatikan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari, yaitu paling-paling kipas, roda sepeda, ya, jam dinding, ya, itu adalah bagian dari gerak melingkar. Kalian perhatikan gambar lingkaran di bawah ini. Misalkan di sini adalah titik acuannya, dan saat dia melakukan gerakan melingkar kembali ke titik semula, artinya dia satu lingkaran penuh, ya. Berarti sama dengan keliling lingkaran itu sendiri, ya, sama dengan keliling lingkaran. Lantas jika kita bentangkan keliling lingkaran itu akan menjadi suatu jarak atau garis lurus, ya, akan menjadi garis lurus, ya, atau S di sini. Sementara jika kita bagi kecil-kecil begini, akan ada yang namanya sudut. Misalkan saya ambil yang ini, ya, maka satu gerakan ini dari titik A ke titik B pada gerak melingkar akan membentuk sudut. Berapa sudut itu? Dalam gerak melingkar, sudut untuk satu putaran besarnya sama dengan berapa? 360 derajat, atau bisa dinyatakan dalam 2pi, satu putaran. Ya, perhatikan di sini. Di sini ada jari-jari. Artinya jika kita melakukan gerak satu putaran atau melingkar, ya, gerak satu putaran, artinya kita menempuh keliling lingkaran secara penuh, yaitu bisa dinyatakan dengan 2pi r. Ini adalah termasuk keliling lingkaran satu putaran penuh dikalikan r, yaitu jari-jari. Sementara perhatikan untuk theta sendiri, jikalau tidak sampai satu putaran penuh dalam sudut tertentu, misalkan dari sudut theta, kemudian kita bergerak lagi sebesar theta 2 di sini, ini theta 1 misalkan, maka delta sudutnya adalah perpindahan sudut, artinya di sini 2 dikurangi. Nah, ini adalah perpindahan sudut. Oke, jadi ini saya jelaskan bahwasanya satu lingkaran penuh sama dengan keliling, ya. Kemudian
dan keliling itu sendiri sama dengan garis lurus satu putaran, derajat satu putaran yaitu sama dengan 360 atau 2 pi. Satu putaran itu sendiri keliling dinyatakan 2 pi r. Ini adalah jarak, sama saja dengan s, jarak. Nanti ada hubungannya, perhatikan. Perpindahan sudut tertentu yaitu dari sudut 1 ke sudut 2 yaitu dinyatakan dalam del. Gerak melingkar memiliki kecepatan. Di sini diistilahkan dengan kecepatan sudut, yaitu perpindahan dari sudut 1 ke sudut berikutnya tiap waktu. Perhatikan, kecepatan sudut disimbolkan dengan omega, bacanya dengan satuan radian per sekon. Sehingga di sini bisa dituliskan secara matematika, omega kecepatan sudut sama dengan perubahan sudut tiap waktu, atau delta theta sudut dibagi perubahan waktu. Di sini contoh berikutnya adalah yaitu jam dinding. Perhatikan, jam dinding dari angka 12 ke angka 1 besar sudutnya adalah 30, itu 30 derajat dari angka 12 ke angka 1 pada jam dinding. Perhatikan di situ dengan sudut 30 sama dengan 1/6 pi, atau pi per 6. Maka kecepatannya adalah kecepatan sudut untuk waktu detikannya, sehingga 1/6 pi dibagi 5 detik, artinya kecepatan sudutnya adalah pi per 30 detik, radian per sekon. Inilah kecepatannya, contoh sederhananya. Lantas berapakah jarak yang ditempuhnya? Nah, ini yaitu luas panjang juring. Kalau kalian perhatikan di matematika, satu lintasan ini dengan besar sudut yaitu S sama dengan besarnya sudut dikalikan jari-jari, ya, perhatikan. Nah, itulah jarak tempuhnya dalam 5 detik bergantung dari lebar atau panjang besarnya jari-jari jam dinding tersebut. Lantas perhatikan kecepatan sudut. Sudut dibagi waktu, perpindahan bagi waktu. Perhatikan juring S sama dengan theta dikalikan R. Lantas hubungannya dengan gerak lurus adalah hubungan GLB. Nah, dan gerak melingkar GMB. Kalau GLB kita kemarin punya rumus S per T, ya. Pada GMB kita punya kecepatan sudut delta theta per T, sehingga hubungannya adalah kita punya jarak sama dengan delta X, ya. Kalau ini
besar sudutnya adalah S, hubungannya delta theta kalikan R, sehingga kita punya hubungan GLB dan GLBP, yaitu V sama dengan kecepatan sudut dikalikan jari-jari, ya. Hubungannya adalah kecepatan sudut kalikan jari-jari sama dengan gerak linier. Perhatikan hubungannya, kalau gerak melingkar ke sana omega, ya, maka liniernya adalah yang lurus seperti ini, ya, yaitu V di sini. Bicara gerak melingkar, yaitu ada gerak melingkar beraturan, ada gerak melingkar berubah beraturan. Sebelumnya kita sudah membahas yang gerak melingkar beraturan. Sekarang kita akan membahas gerak melingkar berubah beraturan. Artinya apa? Di sana ada perubahan kecepatan. Ya, sebelum lanjut, contoh GMB yaitu jam dinding, ya. Terus kemudian kipas angin, kecepatannya tetap, ya, dan lain-lain. Kalau GMBP itu banyak sekali putaran roda, tiba-tiba direm atau dihentikan, putaran bilapong, ya, tiba-tiba berhenti, ada kalanya cepat, ada kalanya pelan. Artinya ada percepatan sudut, disimbolkan dengan alfa dengan satuan radian per sekon kuadrat, sama saja. Artinya percepatan adalah kecepatan, perubahan kecepatan dibagi waktu, ya, nak? Inilah kecepatan sudut, percepatan sudut. Untuk mengingat GLB, ya, sehingga perhatikan untuk GLBP percepatan sama dengan kecepatan, perubahan kecepatan dibagi waktu, sama kan, ya enggak? Nah, apakah ada hubungan? Ada, ya, perhatikan ini, ya, sehingga hubungannya bagaimana? Tetap, yaitu adanya R, jari-jari, maka kita kaitkan, ya, tidak bisa lepas. A tangan sial, sama dengan alfa dikalikan R. Inilah hubungannya. Bagaimana dengan gambarnya? Perhatikan, kalau percepatan sudut itu ke sana, kalau percepatan tangensial adalah yang tegak lurus percepatannya dengan jari-jarinya di sini. Ada beberapa persamaan pada GMBP, ya. Yang tadi alfa percepatannya, percepatan sudut akhir kurangi kecepatan sudut awal, waktu akhir ke awal. Nah, ini persamaan pertama. Ada juga
Theta sama dengan omega kecepatan awal T ditambah setengah alfa T kuadrat, ya. Ada lagi kecepatan sudut tertentu kuadrat percepatan sudut awal kuadrat ditambah 2 percepatan sudut theta sini. Ada lagi yaitu kecepatan saat kecepatan awal ditambah percepatan dikalikan waktu. Perhatikan persamaan-persamaan tersebut, ya. Ada kemiripan dengan GLBB. Pada GLBB persamaan-persamaannya hanya ini, A sama dengan kecepatan, ya, yang sudah kita singgung tadi, T1 untuk jarak S sama dengan omega untuk S, maka kecepatan awal setengah AT percepatan tangensial kuadrat. Untuk kecepatan kuadrat sesaat kecepatan awal kuadrat ditambah 2AS. Untuk kecepatan sesaat sama dengan kecepatan awal plus AT. Perlakuannya pun juga sama. Gerak melingkar berubah beraturan, ada yang dipercepat, ada yang diperlambat pada putarannya, sehingga hubungan-hubungannya sudah kita singgung tadi, yaitu untuk jarak besar sudutnya dikalikan dengan jari-jari, kemudian kecepatan linier sama dengan kecepatan sudut kalikan jari-jari, tangensial alfa kali jari-jari. Jadi hanya ini saja sebetulnya, tergantung plus dan minus ini tergantung dari kondisinya, dipercepat atau diperlambat, sehingga kalian tidak perlu banyak pusing menghafalkan, ya. Hanya beda di notasi saja, ya. Semoga bermanfaat. Sebagai tambahan, satu putaran yang dilakukan dalam 1 detik itu adalah disebut dengan frekuensi. Satu putaran dalam 1 detik, 1 detik adalah frekuensi dengan satuan frekuensi, satuannya adalah sepersekon atau hertz. Waktu yang dibutuhkan untuk satu putaran atau sekian putaran adalah periode. Periode adalah waktu untuk satu putaran. Misal jika 10 putaran atau banyaknya putaran, dalam 1 detik, maka N per waktu itu sendiri, sehingga bisa juga dihubungkan jadi frekuensi sama dengan seper T besar periode.
atau periode sama dengan seper F. Satuannya juga sama, yaitu dengan satuan sekon, ya. Oke, untuk mempertegas saja, perhatikan gambar di samping, ya, di sini, yaitu lingkaran RI ini adalah posisi awal saat dia bergerak, menyatakan perpindahan, misalkan dari sumbu X ini, maka perpindahannya adalah delta theta sama dengan akhir dikurangi awal, seperti yang saya sebutkan tadi, sehingga sudut dalam radian bisa dinyatakan sebagai S per R. Di sini hubungannya seperti yang saya sebutkan tadi. Ini ada beberapa contoh, bisa kalian baca di situ. Itu jaraknya radian, sudut dikalikan waktu, ya, meter, radiannya coret sehingga ketemu satuannya meter. Dari panjang sudut 360 derajat dalam satu putaran di sini, sehingga hubungannya dengan jarak adalah ini, ya, 360 sama dengan 2 pi rad, artinya satu radian itu 57,3, ya, sehingga satu radian sama dengan setara 57,3 derajat. Perhatikan orang naik sepeda motor ini dengan diameter roda yaitu 65 cm. Saat dia menggelinding dari titik awal, saya mengalami perubahan posisi sejauh 2 PR. Perhatikan di sini 2 PR, artinya 2 PR adalah keliling roda, ya, bisa diperhatikan di sini, sehingga S jarak tempuhnya dari titik awal ke titik akhir adalah R delta theta, besar sudutnya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ya. Perhatikan contoh berikut. Bumi dengan kecepatan sudut radian per sekon. Tentukan kecepatan sudutnya. Itu perhatikan di sini, bumi berputar selama sehari sama dengan 24 jam dengan jari-jari. Oh, tidak ada ya di sini. Kita hanya mencari kecepatan sudutnya, sehingga kita akan tahu sudutnya adalah 2 pi radian. Satu hari bumi mengelilingi berotasi 86.400 sekon, sehingga kecepatan sudut bumi adalah ini, ya. Sehingga sekarang kalian mengerjakan latihannya ini, latihan 1, yaitu kecepatan sudut untuk Venus. Silakan berlatih dalam radian per. Contoh kedua, sentrifugal yang biasanya digunakan di lab kimia. Berputar dengan kecepatan 5
1400 rpm. Apakah rpm? rpm radian per menit. Silakan diubah menjadi rad per sekon. Ya, di sini sudah ada. Ya, caranya perhatikan. Tentukan periodenya. Nah, periode banyaknya putaran dalam 1 detik harus diubah. Ya, ini sehingga frekuensinya adalah ini. Tentukan periode dan frekuensi. Kita menentukan frekuensinya dulu di sini. Definisinya tadi banyaknya putaran dalam 1 detik, ya, sehingga ketemu periode T sama dengan 1/f. Kita masukkan saja. Kemudian periode sudah, frekuensi sudah. Yang P, radius. Jika R radius jari-jarinya adalah 14, berapa meter per sekon benda tersebut bergerak. Langkah pertama kita tentukan kecepatan sudutnya. Ketemu, frekuensinya ketemu, kita kalikan 2pi, jadi bisa ditentukan kecepatan sudut sama dengan 2pi kalikan f, atau kecepatan sudut 2pi per t periode. Ya, rumus, catat kecepatan sudut. Setelah ketemu, maka kalian bisa mengalihkan dengan jari-jarinya. Di sini kecepatannya adalah omega dikalikan r, kecepatan sudut kalikan jari-jari, sehingga akan ketemu. Di sini sudah ada. Lantas, lah ini latihan lagi buat kalian. Latihan kedua, silakan belajar sampai ke demikian pembelajaran kali ini. Ini adalah tampilan dimana kesimpulan pembelajaran. Yang satu, perhatikan adalah gerak lurus GLB dan GLBB. Ini adalah gerak melingkar GMBB. Semoga bermanfaat. Perhatikan persamaannya, hanya berbeda di simbol saja. Terima kasih.